Belum lama ada berita seorang bapak yang membanting anaknya yang berusia 9 tahun hingga tewas gitu. Sebelumnya lagi ada juga kasus bapak yang bunuh empat orang anak kandungnya gitu. Nah, tragis ya, sosok yang seharusnya jadi pelindung malah jadi pembunuh gitu. Terus aku jadi keinget nih bahwa dalam hukum kisos di Islam, bapak bunuh anak tuh nggak dihukum, hukum kisos nggak berlaku gitu. Jadi kayak low-key nggak apa-apa. Dalam sebuah hadis disebutkan memang ada pengecualian nih, la yuqadul walidu biwaladihi, tidak berlaku hukum kisos bagi bapak yang membunuh anaknya. Nah, kenapa ada pengecualian hukum kisos buat bapak yang bunuh anak? Ada sebagian ulama yang menganggap anak itu adalah bagian dari ayah gitu, atau anak itu di bawah kuasa ayah, jadi ya memang sepatutnya nggak kena hukum kisos. Walaupun teksnya begitu ya, menyatakan ada pengecualian, banyak juga sih ulama yang tetap berfatwa untuk memberlakukan kisos tanpa pengecualian. Dan lebih banyak lagi yang lebih menerapkan takzir atau hukuman yang ditetapkan otoritas wilayah masing-masing, dan itu nggak apa-apa, biasanya memang gitu nggak apa-apa. Teksnya bunyinya apa, interpretasinya beda lagi, fatwa ulamanya beda lagi, dan itu biasa. Nah, makanya suka nggak paham aku tuh sebenarnya sama yang pengen menerapkan syariat Islam secara kafah. Misalnya, kalau pengecualian kisos ini diberlakukan, misalnya di Indonesia ya, berarti bapak-bapak yang pada bunuh anaknya itu bisa semacam bebas hukum dong. Hukum yang berlaku sekarang udah jauh lebih adil dan humanis ya dibanding standar awal yang dibawa teks Islam. Seiring zaman juga fatwa-fatwa ulama dan interpretasi teks agama udah banyak jauh melenceng dari teks, which is good. Melenceng in a good way, yang memang disesuaikan untuk masyarakat yang udah lebih humanis juga. Kalau nggak dilencengin dari teks, ada beberapa hukum Islam yang kalau mau diterapin tekstual banget ya, implementasinya akan mengerikan ya. Misalnya kayak zina dicambuk, dirajam gitu, gay dijatuhin dari bangunan tinggi, atau mencuri potong tangan dan lain-lain. Mungkin kapan-kapan aku akan bahas hukuman-hukuman dalam Islam yang udah nggak diterapkan lagi, tapi nanti aja konten terpisah. Sekarang bahas kisos aja dulu. Lanjutannya di channel YouTube For Beyond Questions ya. Hai, ketemu lagi sama aku Kumaila di channel For Beyond Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Karena belakangan ini dengar berita bapak bunuh anak ya, aku jadi ingat nih kalau dalam hukum kisos pembunuhan itu ada pengecualian untuk bapak yang bunuh anak. Kenapa? Ya sebenarnya karena alasan patriarki saja ya, nggak ada alasan yang gimana-gimana gitu. Nah, dalam hukum Islam, kisos artinya hukuman yang setimpal. Nah, kisos ini berlaku untuk kasus pembunuhan atau cedera serius. Nah, prinsip ini didasarkan pada ayat-ayat di Al-Quran, misalnya di surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabna alaihim, dan kami tetapkan bagi mereka, maksudnya orang Yahudi ya, fiha, di dalamnya, maksudnya di dalam Taurat atau Torah, annan nafsa bin nafsi, nyawa dibalas nyawa, wal aina bil aini, mata dibalas mata, wal anfa bil anfi, hidung dibalas hidung, wal udhuna bil udhuni, kuping dibalas kuping, wasinna bis sinni, gigi balas gigi, wal juruha kisos. Dan segala luka-luka juga ada kisosnya. Nah, meskipun itu ayatnya ceritanya Tuhan sedang menekankan bahwa konsep kisos itu ada di ajaran Yahudi di Taurat, tapi maksudnya juga menekankan bahwa hukum itu tetap berlaku di ajaran Islam. Hukum kisos ini bukan hal baru ya dalam peradaban manusia. Prinsip kisos ini sama kayak hukum talionis, salah satu prinsip hukum tertua di dunia. Muncul dalam berbagai peradaban kuno termasuk Mesopotamia, di mana prinsip talionis ini dicatat dalam Kode Hammurabi. Teksnya juga mirip, mata hancur dibalas mata hancur, tulang patah dibalas patahin tulang, patah gigi dibalas patah gigi. Mirip juga sama teks yang ada di Perjanjian Lama, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 tertulis bahwa hukum kisos pembunuhan itu wajib buat orang beriman ya. Katanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan buat kamu yang beriman hukum kisos pembunuhan. Nah, lanjutan ayatnya, al-hurru bil hurri, orang merdeka dibalas sama merdeka, wal abdu bil abdi, budak dibayar budak, wal unsa bil unsa, perempuan dibayar perempuan. Loh, kok nyawa orang merdeka, budak, dan perempuan dibedain? Ya karena memang beda. Kalau merujuk pada konteksnya ya, hierarki status sosial di konteks tanah Arab abad ke-7 memang beda. Masyarakat pra-Islam dan awal Islam memang strukturnya
sangat hierarkis. Kalau orang merdeka membunuh budak, bisa nggak kena kisos, atau laki-laki bunuh perempuan, nilai nyawanya tuh nggak dianggap setara. Kemudian di lanjutan ayatnya, ayat 178 surat Al-Baqarah, bisa aja katanya dimaafin, dan tapi harus bayar diat atau tebusan. Dan bisa aja ada hukuman lain atau hukuman tambahan sesuai dengan keputusan pengadilan atau otoritas yang berwenang. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 179 disebutkan walakum fil qisosi hayatun. Di dalam pemberlakuan kisos itu terdapat jaminan kehidupan bagi kamu. Jadi secara prinsip tuh maksudnya supaya hidup kita tuh adil dan aman. Tapi kalau mau murni merujuk dari Quran kan jadinya nggak adil ya, karena hak individu tuh belum dianggap setara. Makanya biasanya teksnya diinterpretasi ulang. Rasanya ini tuh bisa jadi salah satu contoh poin ya yang sering aku tekankan di beberapa kontenku yang bahasa agama Islam, bahwa kitab suci itu nggak bisa jadi pedoman hidup sepanjang masa karena isinya sangat kontekstual pada masa itu, sangat berkaitan erat pada konteks saat itu. Peradaban manusia sekarang udah lebih mengakomodir hak-hak individu. Ya masa mau menerapkan hukum yang hierarkal dan patriarkal lagi kan enggak ya. Makanya aku tuh suka bingung nih sama yang ngotot banget mau menerapkan syariat di perda misalnya. Menerapkan syariat secara utuh ya. Atau misalnya menjalankan Islam dengan kafah. Ya ini sih fix halu ya. Kemanusiaan, humanity itu senantiasa progressing. Yes, ajaran Islam memang memajukan peradaban manusia di tanah Arab jadi lebih maju dan humanis untuk standar saat itu. Tapi kalau ukuran sekarang dipaksa pakai standar Islam pada zaman Nabi hidup, ya itu jadi suatu kemunduran. Gak ideal kalau kita menerapkan hukum dari kitab suci apapun, karena itu produk budaya pada masanya. Hukum tuh mestinya beradaptasi untuk kesejahteraan manusia secara merata. Idealnya begitu kan? Dan harapannya bisa mengarah ke situ terus. Nah kalau dari kamu ada tambahan atau sanggahan nggak? Tulis kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Aku Kumaila mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya.